Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen makna terkoordinasi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen makna terkoordinasi itu? Manajemen makna terkoordinasi menurut W. Barnett Peirce dan Vernon Cronin pada tahun 1980 merupakan bagaimana setiap individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna, serta bagaimana aturan-aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan di mana makna senantiasa dikoordinasi. Asumsi-asumsi manajemen makna terkoordinasi ada 3, yaitu manusia hidup dalam komunikasi, manusia saling menciptakan realitas sosial, dan transaksi informasi tergantung kepada makna pribadi dan interpersor. Yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Komunikasi lebih penting bagi manusia dari yang seharusnya. Dengan pernyataan demikian, Peirce menolak model-model komunikasi tradisional seperti komunikasi linier dan searah. Tetapi para teoretikus CMM menilai bahwa setiap situasi sosial diciptakan melalui interaksi, yang berarti dalam asumsi ini terdapat suatu proses komunikasi yang terjadi dalam interaksi individu dengan yang lain. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial. Kepercayaan orang-orang dalam menciptakan realitas sosial dalam percakapan disebut konstruksionisme sosial. Realitas sosial merujuk pada pandangan seseorang mengenai bagaimana makna dan tindakan sesuai dengan interaksi interpersonalnya. Ini bisa terjadi pada kita yang sudah lama tidak bertemu dengan seseorang, lalu kita bertemu lagi, maka akan ada kondisi yang semakin berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga, transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersor. Dalam percakapan akan ada makna pribadi dan interpersonal yang didapatkan secara tidak sengaja. Maka interpersonal harus lebih dikedepankan untuk meminimalisir pemahaman ruang lingkup pribadi. Nah, ini yang biasa menimbulkan kesalahpahaman, yaitu di mana asumsi pribadi lebih dikedepankan daripada makna interpersonal itu sendiri. Hierarki dari makna yang terorganisasi. Yang pertama, level isi atau konten adalah langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi makna. Yang kedua, tindak tutur atau speech acts, yaitu tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan cara berbicara. Tindak tutur menyampaikan niat bicara dan mengindikasikan bagaimana komunikasi harus dijalankan. Misalnya kita memuji, menghina, berjanji, mengancam, menyatakan, atau bertanya. Yang ketiga, episode atau rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang jelas. Dapat dikatakan bahwa episode mendeskripsikan konteks di mana orang bertindak. Dan episode ini merupakan hal yang tidak pasti karena para aktor dalam situasi sosial seringkali mendapati diri mereka berada dalam episode-episode yang benar-benar beragam. Hal ini diungkapkan oleh Peirce pada tahun 1976. Yang keempat, hubungan atau relationship merupakan level makna keempat di mana dua orang menyadari potensi dan batasan mereka sebagai mitra dalam sebuah hubungan. Nah, ini lebih intens dari yang sebelumnya. Yang kelima, naskah kehidupan atau life script merupakan kelompok-kelompok episode masa lalu atau masa kini yang menciptakan suatu sistem makna yang dapat dikelola bersama dengan orang lain. Yang keenam, pola budaya atau cultural pattern atau arketipe, yaitu gambaran mengenai dunia dan bagaimana hubungan seseorang dengan hal tersebut. Tindak tutur, episode hubungan, naskah kehidupan, semua dapat dipahami dalam level budaya ini.
Apa sih koordinasi atau coordination? Koordinasi yaitu usaha untuk mengartikan pesan-pesan yang berurutan dalam sebuah percakapan. Nah, cara terbaik untuk memahami koordinasi adalah dengan mengamati orang-orang berinteraksi dalam sehari-hari. Koordinasi makna atau mengartikan koordinasi. Pengaruh terhadap koordinasi. Yang pertama ada moralitas, yaitu koordinasi mengharuskan individu untuk menganggap tingkatan moral yang lebih tinggi sebagai suatu hal yang penting. Tingkatan moral pada dasarnya merupakan suatu kesempatan bagi individu untuk mengemukakan sudut pandang etis dalam sebuah percakapan. Misalnya dalam beberapa budaya, pria ditetapkan sebagai satu-satunya yang berhak membuat keputusan dan pelindung utama bagi keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan pertentangan dengan kewajiban wanita dan mempengaruhi proses koordinasi dalam percakapan mereka. Perbedaan nilai ini akan memiliki pengaruh dalam sebuah hubungan. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya. Sumber daya pada cerita, gambar, simbol, dan institusi yang digunakan orang untuk memaknai dunia mereka. Aturan dan pola berulang yang tidak diinginkan. Ada dua, yaitu aturan konstitutif dan aturan regulatif. Yang pertama, aturan konstitutif atau constitutive rules mengorganisasikan perilaku dan membantu kita untuk memahami bagaimana makna harus diinterpretasikan. Contohnya, ketika seseorang mengatakan "aku mencintaimu", itu memiliki implikasi yang berbeda jika kita berbicara kepada teman sekamar, kekasih, anggota keluarga, atau bahkan rekan kerja gitu. Jadi meskipun dengan kalimat yang sama, tapi itu akan memiliki implikasi yang berbeda tergantung kepada siapa dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Yang kedua, aturan regulatif atau regulative rules, yaitu tindakan bagi orang-orang yang berperilaku. Jadi aturan ini merujuk pada urutan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menyampaikan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sebuah percakapan. Misalnya, ada aturan regulatif dalam bertemu dengan rekan kerja yang baru. Biasanya kita akan memperkenalkan diri dan akan ada seseorang yang memberi selamat datang pada kita dan menyatakan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Seperti itu. Apa sih rangkaian atau loop itu? Ya, rangkaian atau loop adalah kemampuan suatu level dalam hierarki makna untuk berefleksi. Diungkapkan oleh Peirce dan Cronon tahun 1980. Ada dua rangkaian, yaitu rangkaian seimbang dan rangkaian tidak seimbang. Rangkaian seimbang atau charmed loop adalah aturan makna konsisten di seluruh bagian rangkaian. Contohnya, ketika kita menyewa seorang tukang cat untuk mengecat lantai dasar rumah kita, kita setuju untuk membayarnya per jam. Dan ketika kita menerima tagihan, tiba-tiba kita terkejut melihat harga yang tercantum. Kita pasti akan segera menghadapi tukang cat itu serta menyampaikan bahwa kita melihat ada banyak jam kerja yang terbuang sia-sia dan kita tidak akan membayar seluruh tagihan. Tapi sementara itu, tukang cat tersebut juga telah siap untuk membela dirinya. Rangkaian tidak seimbang atau strange loop, yaitu aturan makna berubah-ubah di keseluruhan rangkaian. Jadi rangkaian tidak seimbang biasanya muncul karena adanya komunikasi intrapersonal yang terjadi saat individu-individu sedang sibuk dengan dialog internal mereka sendiri mengenai sikap mereka yang merusak diri mereka sendiri. Contohnya, ketika kita berpikir bahwa kita adalah siswa yang baik, tetapi ternyata profesor kita memberikan nilai C atau bahkan D untuk tugas makalah kita, maka persepsi kita tidak sesuai dengan nilai yang diberikan, dan nilai yang diberikan tidak sesuai dengan persepsi kita. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen makna terkoordinasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.